pulangin duitnya semua. 1.700.000 mah. Kamu jangan keluar sini dulu. Saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Zeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep truknya kamu. Saya teman Pak Dizik, pulangin duitnya 1,7. Ini di sopir. Ya, kamu kasih ke siapa? Yang nangkep kamu siapa? Dari rekaman video amatir yang direkam warga, sejumlah sopir truk dan mobil bak menjadi korban dugaan pemerasan dan pungutan liar oleh sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Pos Dinas Perhubungan Poncol di Jalan M. Hasibuan, Bekasi Timur. Sejumlah sopir dipaksa ke gerai ATM untuk mengambil uang sebesar Rp1.700.000 hingga Rp3 juta. Para sopir dipaksa menyerahkan uang ini untuk petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi usai surat-suratnya ditahan. Sejumlah oknum petugas Dinas Perhubungan panik saat aksinya direkam warga. Bahkan uang yang sebelumnya sudah diserahkan akhirnya disuruh dikembalikan lagi ke sejumlah sopir. Setelah rekaman video viral di media sosial, pos Dishub Poncol kini ditutup dan tak lagi ada aktivitas petugas Dinas Perhubungan berjaga. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi geram dengan ulah para petugas. Saya sangat kecewa dengan perilaku oknum aparat Dishub Kota Bekasi yang melakukan tindakan pungli, pemerasan terhadap para sopir. Dan tadi malam saya sudah berkoordinasi dengan Wali Kota Bekasi karena mereka merupakan pegawai Pemkot Bekasi. Apakah di ASN, P3K atau P3K paruh waktu, saya sudah menyampaikan ke Pak Wali Kota Bekasi untuk dilakukan tindakan tegas dengan diberhentikan dari pekerjaannya secara tidak hormat. Aksi pemerasan dan pungutan liar oleh oknum Dinas Perhubungan dilaporkan sering dilakukan di Jalan Protokol Kota Bekasi. Para petugas mengincar kendaraan luar daerah yang melintas dan diduga mencari kesalahan untuk dilakukan pemerasan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pasukan Korps TNI Habemah mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di Yahukimo, Papua Pegunungan. Sebelum evakuasi, petugas sempat terlibat kontak tembak dengan kelompok terduga pelaku pembunuhan. Pasukan Koops TNI Habemah mengevakuasi jenazah terakhir korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata di dasar longsoran Kali Kolaf, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Proses evakuasi menemui tantangan medan terjal dan situasi keamanan yang belum kondusif. Bahkan sebelum proses evakuasi, petugas sempat terlibat kontak senjata dengan kelompok yang diduga pelaku pembunuhan. 2 terduga pelaku tewas tertembak. Petugas kemudian berhasil mengevakuasi jenazah bernama Teina Alia dan langsung diserahkan ke RSUD DKI. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolaf dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan adanya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam, sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Sebelumnya, peristiwa keji terjadi di sekitar Jalan Trans Papua, Distrik Serdala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Juli lalu. Sekelompok pria membawa senjata api, panah, dan parang menyandera 3 warga sipil, yakni Kumis Kayoga bersama istrinya serta seorang wanita dari suku Unaukam. Tak lama, satu persatu warga sipil ini dieksekusi dengan cara ditembak secara membabi buta. Korban yang bersimbah darah akhirnya tersungkur dan meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, Gubernur Pramono Anung memastikan Jakarta aman dan meminta pihak mal membongkar pagar tinggi yang dipasang. Yang kedua berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali. Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta, mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah, terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti, hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP, pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M, petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA, saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS, pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti, dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Morden Estetik Klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pemeriksaan Tan Kiang untuk mendalami dugaan keterkaitan penanganan perkara korupsi PT Asabri dan PT Asuransi Jiwasraya. Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda bidang pengawasan memeriksa pengusaha Tan Kiang sebagai saksi guna mengkonfirmasi sejumlah informasi yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat tersangka ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pemeriksaan ini, penyidik ingin memastikan dugaan keterlibatan dalam penanganan perkara Asabri maupun Jiwasraya, sebagaimana yang sedang didalami dalam penyidikan kasus TPPU. Pemeriksaan Tan Kiang dan Ferry Hongkiriwang menjadi bagian dari upaya penyidik melengkapi alat bukti serta mengembangkan konstruksi perkara. Itu yang lain berapa, Pak? Soalnya hari ini nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapuspen. 10 itu bersama Tan Kiang sama Ferry. Ferry Boboho itu, Pak. Iya. Ferry Hongkiriwang. Oh iya, Hongkiriwang. Oh iya. Makasih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya, Pak? Ya. Pemeriksaannya masih ya? Masih, Ibunya. Saya baru datang di. Siap, Pak. Sementara penyidik terus mengumpulkan keterangan dari para saksi untuk memperkuat pembuktian dan memastikan seluruh dugaan tindak pidana dalam perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kini Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dan 24 orang saksi. Kejaksaan Agung telah memeriksa 7 perusahaan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketujuh perusahaan yang diperiksa diduga kuat menggunakan firma hukum tersangka Don Rito untuk penanganan perkara di Kejaksaan Agung. Selain itu, puluhan saksi juga telah diperiksa dalam kasus tersebut. Pihak Kejaksaan Agung mengungkap sejauh ini sudah ada 24 orang saksi yang dimintai keterangan oleh tim 9. Yang telah diperiksa perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa terkait dengan penanganan perkara di Jampitsus, antara lain PT Waskita Beton hadir, PT Argo Jaya, PT Inti Sumber Baja Sakti, PT Perwira Aditama Sejati, PT Jasa Marga, kemudian dari LPEII, kemudian yang ketujuh PT Bandung Indah Gemilang. Ini perusahaan-perusahaan yang diduga kuat menggunakan jasa hukum yang terkait dengan diduga kuat Don Rito dan kawan-kawan. Kemudian dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Tak hanya memeriksa puluhan saksi, Kejaksaan Agung juga menetapkan tersangka baru, yakni Nurman Herin yang diduga kuat terlibat dalam kasus TPPU Febri Adriansyah. Dari Jakarta, tim Liputan Ayus melaporkan.